Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV 21 in yaitu Ultra Slim, yang mana TV ini mengalami kerusakan. Nah, ini adalah Polytron. Kita akan coba tes dulu apakah indikatornya ini masih menyala. Oke, masih standby. Jadi posisinya standby protect ya. Oke, saya cabut dulu. Untuk keterangan dari konsumen, TV ini katanya ada bau hangus ya. Dan untuk tipenya di sini adalah PS52UV 81G ya. Nah, ini sudah terlihat tipenya. Untuk itu langsung saja saya lakukan pembongkaran pada unit ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita buka terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung membukanya. Dan setelah terbuka pada bagian dalam TV ini, seperti ini, kita akan coba tes apakah ada kerusakan. Oke, indikator standby ini. Sekarang kita coba tekan tombol power di remote. Oh, ya, nampak di sini ada kepulan asap ya, teman-teman. Oh, ini berarti kerusakannya terjadi kerusakan pada IC vertikalnya ini. Oh ya, hangus ya teman-teman. Ternyata IC-nya ini jadi mengalami kerusakan sampai pecah, gosong. Oke, jadi kita sudah tahu kerusakannya di sekitar blok vertikal. Memang sering terjadi kerusakan pada TV Polytron ini, kerusakan pada bagian vertikal. Namun kerusakan seperti ini sangat mudah apabila kita mengetahui penyebab dari IC ini rusak. Dan di sini juga ada resistor yang hangus ya. Di samping IC-nya rusak, ada resistor yang hangus. Oke, teman-teman, kita akan coba bongkar kasus kerusakan pada TV Polytron yang sering kita alami, yaitu terjadi kerusakan pada IC vertikal yang sering terbakar hangus. Hal tersebut bukan hal yang biasa untuk kerusakan seperti ini. Jadi pasti ada penyebab dari IC ini mengapa bisa sampai terbakar. Oke, kita akan coba balik dulu setelah saya lepas beberapa soket. Kemudian kita bisa tes kembali. Nah, untuk IC ini kita cabut dulu, yang kita vonis rusak ini kita lepas terlebih dahulu. Jadi untuk kerusakan IC vertikal, apabila IC itu kondisinya tidak hangus atau masih kondisinya terlihat mulus ya, mungkin kerusakan itu kerusakan yang wajar atau pas kebetulan, atau mungkin karena elko yang kapasitor yang swak. Namun untuk kerusakan seperti ini yang kita lihat tadi hingga membuat IC ini hangus, terbakar, pasti ada penyebabnya mengapa IC ini bisa sampai begini. Nah, ini IC-nya betul-betul sampai hancur ini. Nah, ya. Jadi bisa kita lihat pecah ya di sini, IC-nya terlihat kosong. Ini kita akan coba lihat berapa angka dari seri IC-nya ini. Memang agak sulit ini, namun bisa terlihat ini LA78141. Oke. Berarti TV-nya menggunakan IC LA78141. Jadi kita sudah bisa tahu untuk menggantinya nanti. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba lepas juga. Ini ada
resistor ini yang hangus. Yang pasti mungkin karena ada short circuit yang menyebabkan resistor ini juga rusak. Oke, saya lepas dulu ya untuk resistornya ini. Jadi di sini saya akan berikan tutorial perbaikan untuk kerusakan pada vertikal yang mengalami hangus atau overhead, panas berlebihan, mungkin karena sesuatu hal. Nanti di sini kita akan coba kupas bersama-sama, kita belajar sama-sama. Nah, ini resistornya yang terlihat hangus yaitu 0,1 ohm nilainya. Di sini nampak jelas, masih terlihat ya, satu resistor masih nampak. Oke. Untuk itu kita akan coba langsung saja melakukan pergantian resistor. Nah, ini saya memiliki resistor 1 ohm ya, tidak apa-apa. Ini hanya sekedar air fuse. Apabila memiliki 0,1 lebih bagus, tapi kalau tidak memiliki cukup dengan 1 ohm saja, tidak masalah. Oke, saya lakukan pemasangan pada resistor ini. Nah, ini saya langsung ganti saja keduanya biar imbang. Saya ganti dengan ukuran 1 ohm. Baik, saya akan lakukan penyolderan terlebih dahulu untuk resistornya ini. Oke, resistornya sudah terpasang. Selanjutnya kita jangan langsung mencoba terlebih dahulu ya. Kita harus cek lagi di komponen-komponen yang dekat dengan resistor ini. Nah, ini resistornya sudah saya ganti ya, yang baru dengan ukuran yang sama, 1 ohm. Yang awalnya tadi 0,1 ohm, sekarang saya ganti dengan ukuran 1 ohm. Kemudian kita coba siapkan alat ukur terlebih dahulu. Kita akan coba ukur apakah masih ada komponen yang lain yang sekiranya rusak. Oke, saya siapkan multitester. Oke, ini untuk pengukuran pada multitester ini saya coba atur ke skala dioda. Nah, karena saya curiga pada dioda penyearah ini nanti kemungkinan ada yang rusak. Coba kita ukur. Nah, ini anoda dan katodanya kita ukur. Oke, sepertinya yang ini normal, tidak terjadi short untuk diodanya ini. Oke ya. Kemudian dioda yang sebaliknya kita coba ukur. Nah, ini short ya, short circuit. Artinya ini dioda ini mencurigakan rusak. Oh ya, betul. Jadi dioda ini betul-betul short ya, jadi menyebabkan resistor itu terbakar ya. Oke, jadi sudah nampak di sini. Kita coba open dulu, kita lepas diodanya ini. Oke, jadi diketemukan lagi untuk diodanya ini mengalami kerusakan. Nah, ini kita coba lepas saja keduanya. Nah, untuk teman-teman, untuk lebih pastinya lagi, ini dioda ini kita coba ukur secara manual menggunakan multitester analog. Apakah memang betul rusak ya? Tadi
posisi di PCB kita ukur short. Coba kita ukur secara langsung menggunakan multitester analog. Oke, kita coba ukur ya. Oh ya, ini short ini. Coba kita balik. Ya, betul short ya. Berarti ini sudah rusak. Kemudian dioda yang satunya lagi. Ah, ini bagus ini. Oke ya, normal. Berarti kita harus lakukan penggantian dioda ya. Nah, untuk penggantian dioda ini harus menggunakan dioda Schottky ya. Jangan mengganti dioda yang lain. Jadi untuk teman-teman, dioda ini tidak boleh kita ganti dengan sembarang dioda. Jadi kita harus ganti dengan dioda Schottky atau istilahnya tuh dioda fast recovery, yaitu dioda yang memang spesial khusus untuk switching yang sangat cepat ya. Jadi tidak boleh diganti dengan dioda biasa karena tidak akan mampu menggantikan perannya pada dioda ini ya. Jadi kita bisa ganti dengan sejenisnya atau persamaannya juga boleh ya. Yang penting kita menggantinya menggunakan dioda Schottky. Oke ya teman-teman. Jadi untuk dioda vertikal ini jangan sembarangan kita dalam melakukan pergantian. Selanjutnya kita akan coba ukur deh tegangannya apakah sudah bisa hadir, karena IC vertikal sudah kita open ya, dan resistor sudah kita ganti, dioda penyearahnya juga sudah kita ganti. Kemudian kita coba lakukan tes tegangan, yang mana ini saya coba akan ukur tegangan yang keluar pada diodanya ini ya. Ini untuk yang minnya ini ya, kita coba ukur tegangan minnya ini. Oke, di sini hadir 16,6 volt ya. Oke, hadir untuk minnya. Kemudian yang untuk plusnya ini di sini 26, 27, 28. Oh, besar sekali ya, naik ini. Wah, mengapa bisa begitu ya teman-teman? Oh, mari kita coba selidiki. Jadi untuk tegangan plusnya ini sangat besar ya, hampir 30 volt. Nah, ini coba kita amati. Di sini tertera untuk tegangan outnya 12 volt masuk ke resistor menuju ke dioda penyearah ya. Nah, di sini. Namun teman-teman tidak usah khawatir, karena untuk yang plus ini kita urut menuju ke IC dan dioda D803 ya. Nah, 803 ini ternyata saya urut mengarah ke tegangan B+. Wah, berarti pantas saja tegangan untuk vertikal yang plusnya ini bisa melonjak naik ya. Mungkin ya karena itu ada hubungannya dengan tegangan B+, karena nah, coba kita ukur lagi. Untuk minsnya ini 16 volt ya, 16 volt. Oke, 17 ya, naik turun ini. Ini belum ada beban nih ya, belum kita pasang IC-nya. Kemudian yang plusnya ini 24, 25, 26, 27, 28 ya. Jadi akan terus naik ya. Namun yang minusnya tetap ya antara 16 sampai 17 volt. Sepertinya ada ketidaknormalan. Untuk mengetahui itu kita bisa
langsung saja deh kita pasang saja IC-nya. Namun sebelumnya saya buang dulu muatannya ini. Nah, ini saya konsletkan dulu ke ground. Nah, ini. Oke, kita jangan lupa buang dulu muatannya sebelum kita pasang IC vertikalnya ini. Tidak masalah ya. Jadi tadi terjadi tegangan bias ya untuk plusnya itu. Ya, karena ada hubungannya dengan B+ sebagai sirkuit protectnya itu. Oke, kita langsung saja pasang saja, tidak usah ragu, kita pasang untuk IC vertikalnya ini. Namun sebelumnya kita berikan pasta ya. Pasta ini kita berikan lapisan supaya panas pada IC ini bisa betul-betul tersalur pada heatsink pendinginnya. Yang pasti untuk tegangan vertikal ini normalnya itu antara 12 sampai 14 volt ya teman-teman. Karena ini sifatnya simetris ya, yang menggunakan double tegangan antara negatif dan positif. Yang biasanya kadang menggunakan satu tegangan ya, tegangan tunggal, yaitu sekitar 24 volt atau paling enggak 28 volt ya kalau yang tunggal. Namun apabila yang simetris ini menggunakan double tegangan minus dan plus, itu paling tidak 12 sampai 14 volt. Oke, untuk IC vertikal saya lakukan pemasangan terlebih dahulu. Dan kita akan coba buktikan, kita lihat tegangannya apakah tetap hampir 30 volt ya tadi itu untuk tegangan plusnya, sedangkan minusnya tadi 16 volt ya. Ya paling tidak standarnya itu ya paling tinggi ya sekitar 15 volt ya, tidak boleh lebih dari 15 volt. Apabila terjadi lebih dari 15 volt untuk tegangan vertikal, pasti akan terjadi panas yang berlebihan dan itu akan menyebabkan IC itu menjadi rusak. Jadi teorinya di situ. Kita pastikan untuk tegangan vertikalnya nih. Baik, kita coba langsung saja lakukan pengukuran pada tegangan minus terlebih dahulu. Kita coba ukur. Nah, nih kita lihat teman-teman. Oke, tegangan minusnya 15 volt ya. 15 volt lebih lagi nih, sangat berbahaya. Dan plusnya ini 15 juga, 15 lebih ya. Jadi seperti ini harusnya menyala ya. TV ini normal, tidak ada masalah. Namun agak berbahaya. Kita lihat ya, betul kan? Nah, ini ya TV normal, hidup, tidak ada cacat sedikit pun. Namun teman-teman, seperti ini jangan dianggap sepele ya. Jangan dianggap masalah ini sudah selesai, jangan ya. Karena tegangan 15 itu sangat berbahaya. Nah, di sini ya. Di sini nampak ada dioda D803 ya. Nah, ini sebagai proteksinya. Ini 15,5. Nah, ini ada yang nggak beres ini. Oke, kita telusuri saja langsung dan kita lihat biang keladinya. Ini oke, teman-teman. Ternyata setelah saya telusuri biang keladinya di sini ya, teman-teman. Nah, di sini. Di sini ada VR ya, VR untuk adjust regulator ini. Yang mana di sini ternyata mengalami kerusakan. Nah, jadi teman-teman tidak perlu melakukan adjust ya, tidak ada gunanya karena ini bukan masalah harus disetel, bukan, tapi memang untuk VR ini mengalami kerusakan atau ibaratnya melar lah gitu teman-teman ya. Jadi tidak bisa lagi di setel-setel. Kita langsung saja lakukan pergantian ya teman-teman.
Untuk proses pergantian ini kita bisa lakukan pergantian yang sama atau kita ambil dari bekas regulator TV yang sudah tidak terpakai, masih kondisinya bagus tentunya. Nah, untuk VR aslinya adalah VR103 ya. Nah, ini saya anggap rusak ini teman-teman ya. Di sini kita tidak perlu melakukan penyetelan, kita harus langsung melakukan pergantian. Nah, ini kebetulan saya tidak memiliki dan punya cabutan saja, yaitu VR202 atau 2 kilo. Yang aslinya tadi 10 kilo, saya ganti 2 kilo, tidak masalah ya teman-teman. Yang penting kondisinya bagus. Kondisinya bagus, tidak melar. Kita bisa lakukan pemasangan saja, tidak masalah. Yang pasti minimal 2 kilo ya. Mau dipasang lebih juga tidak masalah. Tadi aslinya 10 kilo. Oke, setelah saya lakukan pemasangan pada VR ini, kita coba solder langsung saja. Nah, ini VR-nya. Dan kita nanti akan bisa lihat hasilnya ya teman-teman. Jadi setelah kita lakukan pergantian VR ini, apakah tegangan untuk vertikal itu bisa normal ya. Paling tidak saya pastikan harusnya untuk tegangan vertikal itu paling tidak itu 14 atau 15 volt, tidak boleh lebih. Apabila lebih dari 15 volt itu berbahaya ya teman-teman, akan terjadi panas. Nah, untuk dioda proteksinya ini ya, ini D803 ini bisa dibuka atau tidak ya, tapi saya lebih baik kita buka saja deh. Karena sebenarnya tidak masalah ya, cuman untuk menghindari berulang kembali masalah ini, saya tidak mau ambil risiko. Saya lepas saja dioda ini. Ini adalah dioda protektor ya. Jadi sebenarnya apabila tidak ada masalah tidak perlu dibuka, tapi lebih baik kita buka saja ya. Oke, setelah saya buka untuk proteksinya dioda D803, selanjutnya kita akan coba tes ya. Namun sebelumnya saya bersihkan dulu apakah ada solderan yang kurang bagus atau gimana. Kita pastikan dulu sebelum pengetesan. Nah, ini kita bersihkan. Oke, setelah nampak bersih, kita bisa lakukan pengetesan ya. Tegangan vertikalnya ini harus 14 atau 15 volt ya, maksimal itu teman-teman. Oke, kita coba tes berapa tegangannya setelah kita lakukan pergantian VR. Ya, 14,7 ya teman-teman ya, 14,6. Yang minsnya ini juga 14,7. Mantap. Nah, ini sudah. Jadi untuk B plusnya kita coba ukur lagi ya, ini 110 ya atau 107. Mantap. Artinya ini sudah aman, ini pasti aman teman-teman. Nah, dia TV sama, tidak ada masalah cacat. Namun untuk keawetannya tidak diragukan apabila untuk tegangan vertikal antara 14 sampai 15 volt sudah tercukupi, tidak melebihi. Oke. Dan kita yakin ini sudah tidak ada masalah. Coba kita raba. Kita berikan sumber anten pada sinyal. Oke, nampak ya di sini gambarnya terlihat jelas
bening, tidak ada masalah. Untuk IC vertikalnya terasa stabil panasnya ya, tidak overheat. Jadi untuk kesimpulan dari kerusakan ini adalah terjadi kerusakan pada bagian VR ini, yang mana akan membuat over tegangan pada B+, yang mana B+ ini ternyata menuju ke rangkaian playback, kemudian melalui resistor menuju ke dioda D803 ya, sebagai proteksi, yang mana IC ini terjadi kerusakan. Nah, setelah IC itu rusak, dioda ini akan short ya teman-teman apabila dipaksa. Nah, kemudian shortnya dioda ini menyebabkan resistor ini jadi hangus. Nah, jadi seperti itu kronologi kejadiannya ya teman-teman. Jadi sudah jelas, kita langsung saja rakit ini unit supaya kita lihat lebih hasilnya. Baik teman-teman, setelah saya lakukan perakitan, di sini kondisi sudah terakit rapi ya. Ini indikator standby. Kita coba tekan power di remote, kita lihat hasilnya. Ya, sudah ya, logo Polytron sudah menyala jelas, dan gambar juga nampak jernih di sini. Bening, tidak ada masalah, tidak ada cacat gambar sedikit pun ya. Artinya ini mantap teman-teman ya, sudah sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.